Maaf ya Bapak, Adik, kuota sekolah kami sudah penuh. Kami tidak bisa menerima lagi adiknya untuk sekolah di sini. Bang, udah penuh bang, gimana nih? Bu, tolonglah adik saya bu, dia pengen banget sekolah sini. Lagian nilainya juga bagus-bagus kok. Waduh, maaf ya, aturan sekolah kami sudah begitu, ada batasan kuotanya. Saya hanya menjalankan tugas. Apa nggak ada cara lain bu? Ini apa? Itu ada sedikit uang lelai bu. Semoga bisa membantu dan bisa membantu adik saya bu. Aduh. Oke deh. Baik, tadi nama adiknya siapa? Biar saya coba cek ulang di daftar nama di sini. Dek, sebutkan nama kamu deh. Tapi katanya tadi udah penuh bang. Udah nggak apa, ini rezeki kita. Namanya siapa nih? Habis. Baik. Nah teman-teman, kegiatan tersebut merupakan contoh kasus korupsi yaitu berupa suap. Jangan ditiru ya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin bahas tentang upaya pemberantasan korupsi agar tidak terjadi kegiatan suap seperti yang tadi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, korupsi di Indonesia telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Hal ini dikarenakan korupsi bukan lagi pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak pilar-pilar demokrasi dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara strategi teknis, ketegasan hukum, partisipasi publik, dan penataan birokrasi. Oke, kita masuk ke strategi pemberantasan korupsi, Trisula KPK. Yang pertama, strategi preemptif, pendidikan anti korupsi. Membangun benteng pertahanan di dalam setiap individu melalui internalisasi nilai-nilai integritas. Meliputi penanaman moral dan agama, setiap orang memiliki rasa takut terhadap hal yang haram dan sadar akan bahaya laten korupsi. Pendidikan ini menyasar dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi untuk menciptakan generasi muda masa depan yang anti korupsi. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua, strategi preventif atau pencegahan. Menghilangkan peluang atau celah korupsi dengan memperbaiki sistem dilakukan melalui perbaikan tata kelola, transparansi, anggaran, dan digitalisasi pelayanan publik. Tujuannya adalah mempersempit ruang gerak pejabat untuk melakukan penyimpangan melalui mekanisme akuntabilitas yang ketat. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga, strategi reprensif atau penindakan. Menyeret koruptor ke pengadilan guna memberikan efek jera melalui hukumannya yang berat, meliputi proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penegakan hukum, law enforcement. Sinergi APH, aparat penegak hukum. Diperlukan harmonisasi kinerja antara KPK, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara. Ketiganya harus bekerja secara independen tanpa intervensi kekuasaan manapun. 2. Peran pengadilan. Pengadilan adalah jantung penegakan hukum. Hakim harus memiliki integritas tinggi, bertindak jujur, adil, dan objektif dalam menjatuhkan vonis kepada koruptor. Yang ketiga, pemulihan aset atau aset recovery, menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU TPPU untuk melacak dan menyita harta hasil korupsi yang disembunyikan agar kekayaan negara dapat dipulihkan secara maksimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran serta masyarakat sosial kontrol. Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, akses informasi. Masyarakat berhak mencari dan memperoleh informasi terkait kebijakan publik untuk memastikan tidak ada penyelewengan. Yang kedua, WBS atau whistleblowing system. Masyarakat didorong melaporkan dugaan korupsi melalui kanal resmi. Negara wajib memberikan perlindungan kepada pelapor sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga, aksi organisasi sipil, peran LSM, lembaga swadaya masyarakat,
seperti ICW Indonesia Corruption Watch sangat krusial sebagai pengawas eksternal yang kritis dalam memantau perilaku pejabat publik dan proses peradilan. Yang keempat, peran media massa. Media berfungsi memberikan informasi kepada publik serta melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Selanjutnya, reformasi birokrasi. Penyederhanaan birokrasi, mengurangi jumlah meja atau prosedur yang berbelit-belit. Semakin panjang rantai birokrasi, semakin besar peluang terjadinya pemasaran atau suap. Baik, reformasi birokrasi yang selanjutnya ada sistem merit. Penerapan sistem dalam manajemen pegawai yang didasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil tanpa membedakan latar belakang politik, ras, atau jenis kelamin. Ini bertujuan menghilangkan praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam promosi jabatan. Selanjutnya ada SPB, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penerapan teknologi informasi untuk meminimalkan pertemuan fisik antara petugas dan masyarakat sehingga celah pungli pungutan liar dapat ditutup. Jangan pulang dulu, kasih tahu mereka. Oke, baiklah. Dari yang disampaikan teman-teman saya tadi tentang upaya pemberantasan korupsi, dapat kita simpulkan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Tidak ada satu strategi pun yang bisa berdiri sendiri. Dan pendidikan membentuk moral, sistem birokrasi menutup celah, penegakan hukum memberikan sanksi yang tegas, dan masyarakat bertindak sebagai pengawas. Hanya dengan sinergi ini, Indonesia dapat bebas dari belenggu korupsi.